Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Pramutya Galuh Gayatri with RPM 234-11164. I am from class management 23C. In this video, we will discuss the four main categories of financial analysis ratio that provide a complete picture of a company's financial performance. Liquidity ratio, profitability ratio, solvency ratio, and activity ratio. What is financial analysis ratio? Financial analysis ratio are a tool used to evaluate a company's financial health by examining the relationship between various items in the financial statement. Financial reports used as a basis for analysis include profit and loss statement, balance sheet, and cash flow statement. By analyzing this ratio, manager, inventories, credit, and other stakeholders can make more informed decisions regarding a company's financial and operational strategy. First, liquidity ratio. Liquidity ratio are used to measure a company's ability to meet its short-term obligations with its current assets. This ratio is very important because it shows whether the company can pay its short-term obligation without difficulty. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Rasio ini sangat penting karena menunjukkan apakah perusahaan dapat membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya tanpa kesulitan. Di dalam likuiditas rasio atau rasio likuiditas ini ada current rasio atau rasio lancar dengan rumus aset lancar dibagi utang lancar. Current rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki, seperti kas, piutang, dan persediaan. Rasio yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak aset lancar daripada kewajiban jangka pendek yang mengindikasi likuiditas yang baik. Yang kedua ada yang namanya quick ratio atau rasio cepat dengan rumus quick ratio sama dengan total seluruh aset dibagi kewajiban lancar. Rasio ini lebih konservatif dibandingkan dengan current ratio karena mengeluarkan persediaan dari aset lancar. Persediaan seringkali tidak mudah dijual dalam waktu singkat, sehingga quick ratio memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya dengan aset yang benar-benar dapat segera dicairkan. Yang kedua yaitu profitability ratio are used to measure the extent to which a company is able to generate profit relative to the income or asset it owns. This ratio is important to assessing a company efficiency in managing income and cost. Rasio probabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan relatif terhadap pendapatan atau aset yang dimilikinya. Rasio ini penting untuk menilai efisiensi perusahaan dalam mengelola pendapatan dan biaya. Dalam rasio probabilitas ini ada yang namanya rasio net profit margin atau rasio laba bersih dengan rumus laba bersih dibagi pendapatan dikali 100%. Net profit margin menunjukkan beberapa banyak laba yang diperoleh perusahaan dari setiap unit pendapatan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari penjualannya. Rasio ini sangat penting karena menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengelola biaya dan meningkatkan margin keuntungan. Lalu ada rasio return on asset dengan rumus laba bersih dibagi total aset dikali 100%.
Return on asset ini mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin efisien perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan. Lalu ada rasio Return on Equity atau ROE dengan rumus laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham. ROE ini mengukur tingkat pengembalian yang diperoleh pemegang saham dari ekuitas yang mereka investasikan di perusahaan. Rasio ini sangat penting bagi investor karena menunjukkan sejauh mana perusahaan memberikan keuntungan atas investasi mereka. Lalu ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dengan menggunakan aset yang dimiliki. Rasio ini membantu menilai apakah perusahaan terlalu bergantung pada utang untuk membiayai operasi dan ekspansi. Dalam rasio solvabilitas ada yang namanya rasio debt to equity ratio dengan rumus total liabilities dibagi total ekuitas. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara utang yang dimiliki perusahaan dengan ekuitas pemegang saham. Rasio yang tinggi mengindikasi bahwa perusahaan lebih bergantung pada utang untuk membiayai kegiatan operasionalnya, yang bisa meningkatkan risiko finansial. Sebaliknya, rasio yang lebih rendah menunjukkan bahwa perusahaan lebih mengandalkan ekuitas. Lalu ada debt ratio. Rumusnya total utang dibagi total aset. Debt ratio menunjukkan proporsi aset yang dibiayai dengan utang. Rasio ini memberi gambaran seberapa besar risiko yang dihadapi perusahaan terkait dengan utang. Rasio yang lebih tinggi berarti perusahaan memiliki lebih banyak utang dibandingkan dengan asetnya, yang berarti perusahaan lebih rentan terhadap fluktuasi pasar atau perubahan kondisi ekonomi. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya, seperti persediaan dan piutang, untuk menghasilkan pendapatan dan melakukan operasi sehari-hari. Ada yang namanya rasio turnover atau perputaran persediaan dengan rumus penjualan dibagi persediaan rata-rata. Rasio ini mengukur beberapa kali perusahaan mengganti persediaan dalam satu periode. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki manajemen persediaan yang lebih efisien dan dapat menjual barang dengan cepat. Sebaliknya, rasio yang lebih rendah menunjukkan adanya penumpukan persediaan yang tidak terjual, yang bisa mengindikasi masalah dalam penjualan atau manajemen persediaan. Selanjutnya, receivable turnover dengan rumus pendapatan bersih dibagi piutang rata-rata. Rasio ini mengukur seberapa cepat perusahaan dalam mengumpulkan pembayaran dari pelanggan. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan yang dimiliki kemampuan yang baik dalam menagih piutang dan mengelola arus kasnya. Rasio yang rendah bisa menunjukkan masalah dengan penagihan piutang atau ketergantungan pada pelanggan yang lambat dalam melakukan pembayaran. Oke, kesimpulannya, rasio dan analisis keuangan ini sangat penting untuk memahami kinerja keuangan perusahaan. Dengan menggunakan rasio-rasio ini, baik manajer perusahaan, investor, maupun kreditor dapat mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai aspek-aspek keuangan perusahaan, mulai dari likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, hingga efisiensi operasional. Baik, thank you for watching this video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.